Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kudus. Amin. Semoga kasih dan damai Tuhan selalu menyertai kita. Sekarang dan selama-lamanya. Saudara-saudari yang terkasih, dalam kehidupan ini kita dipanggil untuk membangun relasi yang harmonis dengan sesama. Tanpa memandang perbedaan keyakinan, kita diundang untuk menjadi saksi kasih Tuhan dengan terbuka dalam dialog dan kerjasama demi perdamaian dunia dan keadilan. Marilah kita hening sejenak, merenungkan sejauh mana kita telah menjadi pembawa damai dan dialog dalam kehidupan kita. Tuhan, ampunilah keterbatasan kami dalam membangun persaudaraan sejati. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, tuntunlah kami untuk semakin terbuka terhadap sesama. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kuatkanlah kami untuk menjadi pembawa damai di dunia. Tuhan, kasihanilah kami. Allah yang Maha Kasih, Engkau menciptakan kami untuk hidup dalam kebersamaan dan kasih. Bukalah hati kami untuk menerima dan menghormati sesama kami, terutama mereka yang berbeda keyakinan, agar kami semakin bersatu dalam membangun dunia yang damai. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Bacaan pertama dari kitab Yesaya. Akan terjadi pada hari-hari yang terakhir, gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana, dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, "Mari, kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Yakub, supaya ia mengajar tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Ia akan menjadi hakim antara bangsa-bangsa dan akan jadi wasit bagi banyak suku bangsa. Maka mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa, dan mereka tidak akan lagi belajar perang. Hai kaum keturunan Yakub, mari kita berjalan di dalam terang Tuhan." Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihanilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampok habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria dan sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyirami dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri,
lalu membawanya ke tempat-tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, kau akan menggantinya waktu aku kembali. Siapakah di antara ketiga orang ini, menurut pendapatmu, adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari, dalam pemumpamaan orang Samaria yang baik hati, Yesus mengajarkan kepada kita bahwa kasih tidak mengenal batas agama atau suku. Kita dipanggil untuk meneladaninya dengan merangkul perbedaan dan membangun persaudaraan sejati. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menemukan berbagai tantangan dan membangun dialog dengan sesama yang berbeda keyakinan. Kita mungkin memiliki perbedaan pandangan, budaya, tradisi, tapi sebagai pengikut Kristus, kita dipanggil untuk melihat persamaan yang lebih besar, yaitu bahwa kita semua adalah ciptaan Tuhan dan dikasihinya. Yesus tidak hanya mengajarkan kepada sesama, tapi juga memberi teladan dengan berinteraksi dengan orang-orang yang dianggap asing dan berbeda oleh masyarakat saat itu. Ia berbicara dengan perempuan Samaria, menyembuhkan seorang perwira Romawi, dan bahkan mengampuni mereka yang menyalibkannya. Teladan ini mengajarkan kepada kita bahwa kasih Tuhan tidak terbatas oleh sekat-sekat manusia. Membangun dialog antar agama dan kepercayaan bukanlah untuk menyamakan keyakinan kita dengan yang lain, tapi sebuah usaha untuk saling memahami, menghormati, menghargai, dan bekerja sama demi kebaikan bersama. Dunia yang kita tinggali saat ini penuh dengan konflik dan kesalahpahaman yang seringkali berakar pada ketidaktahuan dan prasangka. Oleh karena itu, sebagai umat Katolik, kita diundang untuk menjadi jembatan yang menghubungkan, bukan tembok yang memisahkan. Marilah kita merenungkan bagaimana kita dapat menjadi pribadi yang lebih terbuka, lebih penuh kasih, dan lebih siap untuk membangun hubungan yang harmonis dengan sesama, agar hidup kita sungguh menjadi cerminan kasih Kristus bagi dunia. Marilah menanggapi sabda Tuhan dan mengungkapkan iman kepercayaan kita kepada Tuhan dengan mengucapkan syahadat para rasul bersama-sama. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Doa umat. Bagi para pemimpin agama, semoga mereka menjadi teladan dalam membangun dialog dan persaudaraan sejati. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi masyarakat yang mengalami konflik antar agama, semoga Tuhan memberi mereka kekuatan untuk menemukan jalan damai. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita semua di sini, agar semakin terbuka untuk membangun persaudaraan sejati dengan sesama, kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, Sang Penyembuh Agung, tinggallah bersama kami,
Sertailah kami, sehingga di tengah kecemasan ini, kami tetap merasakan damai-Mu, sebab Engkaulah Tuhan dan mengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Bapa kami yang ada di surga, Dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, Dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang sepanjang segala abad. abad. Amin. terpujilah nama Tuhan Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef. Sekarang dan selama-lamanya. Allah yang Maha Kasih, kami bersyukur atas sabda-Mu yang meneguhkan kami dalam membangun persaudaraan sejati. Bimbinglah kami agar selalu terbuka terhadap sesama dan menjadi pembawa damai di dunia. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara-saudari, marilah kita pergi dengan damai, mewartakan kasih dan persaudaraan dalam kehidupan kita. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan memberkati kita semua dalam kasih dan perdamaian. Amin.